Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki praktek bagaimana cara melakukan perhitungan atau melakukan fungsi di dalam Microsoft Word. Ini kita buka dulu soalnya. Ibu harapkan yang belum mengumpulkan tugas untuk segera mengumpulkan dalam pembuatan dokumen-dokumen ini. Nah, ini dia soalnya. Kita ingin membuat sebuah perhitungan tapi di dalam Microsoft Word. Yang sebenarnya untuk melakukan perhitungan ini lebih mudahnya yaitu di Excel, namun karena materi kita masih di Word, jadi Ibu akan menjelaskan tentang Word. Silakan dulu mengetik kepada PT Kong Kali Kong Semarang dan ketikkan kata-kata ini dulu. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit saja bagaimana cara membuat kop surat, karena di sini kan belum ada kop surat. Ibu akan menjelaskan juga sepintas tentang pembuatan kop surat. Kenapa harus kalian tahu cara membuat kop surat? Karena nanti setelah materi ini akan ada penjelasan tentang bagaimana kita membuat mail merge. Nah, apa itu mail merge? Nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, sekarang kita ingin membuat sebuah kop surat. Nah, yang namanya kop surat itu adalah berada di atas surat. Nah, kita menggunakan header and footer. Di sini terlihat kalau kita menggunakan rulers, view rulers muncul rulersnya. Ada halaman di atas yang buram dan di sini adalah yang putih. Nah, artinya bahwa yang putih ini adalah area isinya. Yang atas ini adalah header dan yang bagian bawah adalah footer. Nah, header adalah peletakan yang apabila kita gunakan pada halaman berikutnya dia akan muncul terus. Begitu juga dengan footer. Yang mana kalau kita mengetik header dan footer, ketika kita mengetik sebanyak 2, 3, 4 atau lebih halaman, kata-kata yang kita buat itu akan muncul. Sehingga alangkah baiknya sebuah kop surat itu berada di header. Untuk mengetik di header, caranya bisa arahkan kursor di atas ini, double klik, maka akan muncul header, dan halaman isinya terlihat buram, artinya dia tidak aktif. Kita mengetiknya di atas ini. Nah, untuk mengetik kop surat, kita pakai rata tengah, Ctrl E. Misalnya, PT Sejahtera. Selalu, alamatnya Jalan Veteran 2 nomor 16 Palu. Nomor 16 Palu, Sulawesi Tengah. Oke. Setelah itu kita ingin membuat garis untuk di bawah sini. Cara membuat garis itu ada banyak cara. Bisa kita menggunakan insert shape. Kita ambil garis ini, baru arahkan di sini, tekan shift, lalu tarik, baru dilepas. Jika merasa terlalu mepet, kita bisa panah bawah dan klik klik format. Shape outline-nya kita ganti di sini, klik shape outline, pilih weight, ambil yang ketebalannya seperti ini misalnya. Mau pengen ganti warna hitam, klik hitam, shape outline. Oke, ini. Itu cara pertama. Cara yang kedua, ini kita hapus ya. Kalau cara menghapusnya klik, baru delete. Cara yang kedua, yang menurut Ibu lebih mudah, kita blok garis yang paling bawah, misalnya seluruh setengah, kita blok. Pilih di sini borders, atau bisa klik kanan yang kita blok, baru pilih borders. Namun cepatnya itu kita klik dulu blok area yang bawah. Kenapa yang cuma Sulawesi Tengah? Karena Sulawesi Tengah adalah yang paling bawah, karena kita ingin membuat garis di bawah Sulawesi Tengah. Kita klik home, pilih yang di sini mana, ambil border and shading. Setelah ambil border and shading, ini Ibu tarik. Ini mewakili kata yang kita blok ini, berarti Sulawesi Tengah. Apabila kita klik seperti ini garisnya, maka tulisan Sulawesi Tengah pada saat kita oke, dia akan muncul garis seperti ini. Nah, yang akan kita buat kan hanya garis bawah, jadi kita bisa edit lagi,
klik lagi border and shading, hapus garis atas, kanan, dan kiri, sisakan garis bawah. Nah, kita oke, maka jadi garis bawah. Tapi yang namanya crop surat kan garisnya tidak seperti ini modelnya, jadi kita bisa rubah kembali, klik borders, kita ambil stylenya. Biasanya crop surat dia seperti ini, tebal tipis atau tipis tebal, atau bisa jadi tipis tebal tipis. Oke. Ingin merubah warna juga bisa di color, misalnya mau pengen warnanya merah atau pengen warnanya biru atau warna apa saja yang disukai. Baru klik lagi daerah sini, karena kalau kita tidak klik dia hasilnya masih sama garis yang ini. Jadi kliknya di bawah baru oke, maka dia berubah. Seperti itu ya untuk membuat garis. Biasanya di crop surat itu ada yang namanya logo di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita bisa klik insert, picture, cari logonya. Untuk pemasukan logo ini sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya ya. Misalnya kita ambil logo yang ini misalnya. Oke. Nah, ini gambarnya tidak bisa dipindah-pindah agak karena kita belum berubah. Klik kanan dulu, wrap text. Posisinya gambarnya aktif, klik kanan, wrap text in front of text. Oke. Baru kita bawa, tarik perkecil. Demikian ya cara membuat logo. Cara membuat crop surat. Nah, setelah jadi crop surat seperti ini, kita akan membuat header. Nih, header itu biasanya kita tulis siapa yang buat, misalnya created by siapa, dibuat oleh misalnya Fajrin. Baru dikasih blok Ctrl I dan tidak terlalu besar. Setelah jadi seperti ini, double klik di sini di tempat pengisian, maka ini sudah jadi buram. Artinya kita tidak bisa lagi mengetik di sini. Yang kita ketik adalah bagian isinya. Ini header pun demikian. Nah, pada saat kita enter, tadi yang sudah saya jelaskan, header dan footer, apabila kita enter ke halaman berikutnya, maka header dan footer itu akan muncul terus. Tuh, seperti itu ya. Jadi dia akan muncul terus. Oke, begitulah cara pembuatan crop surat. Nanti kita lanjut kembali untuk materi perhitungan karena melihat video ini nanti akan terlalu lama.